What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas soal topik yang mungkin agak-agak punya sentimental value dalam hidup gua, yaitu gua mau ngebahas hari ini kenapa gua gak akan pernah mau jadi karyawan lagi, ya. Why I'll never work 9 to 5 ever again in my life. Oke, jadi kalau gua bisa ngomong seperti ini dan gue bisa berpikir seperti ini dan juga gue bisa punya pendirian seperti ini, pasti gue punya beberapa alasan yang solid ya yang bisa membuat gue punya pendirian seperti ini. Apa itu kira-kira? Oke, sebelum kita masuk ke kisah gue ya, kenapa gue sampai memutuskan dulu gue tidak mau jadi karyawan lagi ya, kenapa gue bisa sampai seperti itu? Karena pertama-tama, sebelum kita mulai, yang harus teman-teman ketahui, background dari gue ini sendiri ya, gue bukan berasal dari keluarga pengusaha. Nah, kalau misalkan gue berasal dari keluarga pengusaha, maka wajar saja gue punya mindset seperti itu, yaitu gue nggak mau diatur orang ya, gue mau ngebangun usaha sendiri dan sebagainya. Wajar kalau gue lahir dari keluarga businessman. Gue lahir dari keluarga yang sederhana ya. Gue nggak mau menjual kesedihan bilang keluarga gue susah, meskipun ya memang keluarga gue pas-pasan sekali, bahkan di bawah pas-pasan. Tapi menurut gue ya, puji Tuhan lah, keluarga gue sederhana, gue masih bisa hidup, masih bisa lulus sekolah. Ya, tapi yang harus teman-teman tahu bahwa gue itu dibesarkan di keluarga yang semuanya ya mengajarkan ke gue bahwa sekolahlah sebaik mungkin, ya serajin mungkin, dapatkan nilai sebaik mungkin, supaya nanti ketika lu lulus sekolah, lu bisa kerja di perusahaan ternama. Jadi dari kecil sampai remaja itu gue diajarkan untuk menjadi seorang karyawan ya. Jadi sama sekali tidak ada mindset pengusaha yang ditanamkan kepada gue dari pas gue masih berkembang ya, masih bertumbuh. Ya, jadi singkat cerita, gue itu memang dari dulu juga tertanam mindset di kepala gue. Keren sekali kalau misalkan gue bisa kerja sampai jadi level manager ya, gue bisa manage orang, terus gue dapet gaji yang lumayan tinggi. Itu menurut gue udah suatu pencapaian yang maksimal bagi gue dulu, karena menurut gue ya, gue berasal dari keluarga susah ya, gue dapat kerja aja tuh udah syukur, apalagi kalau gue bisa jadi seorang manajer. Jadi di pikiran gue waktu itu, wah, it's gonna be such a huge accomplishment ya. Jadi dari pas gue lulus sekolah ya, lulus sekolah gue tuh SMK, begitu gue lulus itu gue langsung kerja di toko cat paman gue ya. Paman gue punya toko cat, gue kerja di situ selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk ngumpulin biaya untuk gue bisa kuliah ya. Jadi gue kuliah itu pakai uang sendiri guys. Gaji gue dulu di situ 1,6 juta ya. Gue harus nabung untuk biaya kuliah yang pasti satu semester itu 7 juta. Jadi bayangkanlah seberapa hemat waktu itu gue hidup ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semua. Nah, singkat cerita, gue kuliah. Pas gue kuliah, itu gue sadar tiba-tiba ya. Gue kan selalu menganggap bahwa kuliah ini adalah suatu hal yang mungkin bisa life changing sekali, mengubah hidup gue sekali. Tapi ketika gue masuk ke dalam kuliah, dan karena jurusan yang gue pilih adalah ekonomi manajemen ya, hal-hal yang menurut gue hal-hal basic itu masih diajarkan di kuliah itu ya. Banyak mata kuliah yang sebenarnya bagi gue sendiri itu tidak relevan dengan goals yang ingin gue capai, tapi itu masih diajarkan di kuliah tersebut. Gue belajar Pancasila, gue belajar bahasa Indonesia, budi pekerti dan sebagainya. Ya, menurut gue itu nggak penting gitu. Dalam artian nggak penting untuk mencapai tujuan gue, yaitu menjadi seorang manajer waktu itu. Singkat cerita, gue ngerasa bahwa banyak hal yang di kuliah yang diajarkan itu gue udah dapetin secara sendiri di pengalaman gue kerja tadi ya. Nah, akhirnya ketika gue kuliah itu beres, by the way gue kuliah, meskipun gue kuliah, itu gue tetap kerja. Tapi bedanya gue udah kerja di perusahaan lain. Ya, jadi setahun di toko cat paman gue, setelah itu gue pindah, dan gue kerja sambil kuliah. Gue kerja dari pagi sampai sore, pulang ke rumah, makan bentar, langsung kuliah malam, kelas karyawan. Nah, setelah gue lulus sekitar 3 semester ya, nah itu gue dapet tawaran kerja di Bandung guys. Ya, jadi gue itu sebelumnya di Jambi, ya, gue bukan orang Bandung. Akhirnya gue dapet tawaran kerja di Bandung. Gue kerjalah di Bandung ini dengan jabatan manager, branch manager lebih tepatnya ya. Nah, selagi gue kerja jadi seorang manajer ini, gue pun tetap melanjutkan kuliah gue dengan cara transfer nilai-nilai yang tadi, transkrip tadi, gue pindahin ke
kuliah yang di Bandung, dan ada yang bisa menerima seperti itu. Jadi akhirnya gue lanjutin kuliah gue, dan ya akhirnya sampai beres kuliah itu gue ngerasa bahwa gue cuman lulus kuliah ini untuk menyenangkan mama gue aja, karena mama gue pengen ngeliat anaknya sarjana ya, dan adik gue nggak mau kuliah. Jadi gue lah satu-satunya harapan dia untuk ngeliat anak dia sarjana. Setelah gue lulus dari kuliah itu, gue ngerasa nothing happens ya, kayak nggak ada sesuatu yang life changing sama sekali gitu. Nah, tapi kenapa judul video kali ini gue ngebahas soal kenapa gue tidak mau bekerja sama orang lagi? Karena selama gue kerja di Bandung ini, ya itu gue kerja total 5 tahun di Bandung ya. Selama gue kerja 5 tahun ini, begitu banyak hal-hal yang menurut gue pahit ya, kalau itu sampai jadi masa depan gue. Gue melihat bagaimana di perusahaan yang tempat gue bekerja ini, ada karyawan yang udah tua ya, udah ikut bos gue waktu itu, udah ikut 20 tahun lebih, itu gaji dia masih 3.500.000 guys. Ketika seseorang udah ikut sama lu 20 tahun ya, dan lu hanya menggaji mereka 3.500.000, bahkan orang ini pun ketika beres kerjanya sore, itu dia harus nge-grab lagi guys, supaya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dia. Gue melihat ini dan gue sedih gitu. Kayak wow, I mean, ini ilegal nggak sih sebenarnya kayak gini gitu, kayak lu betul-betul ibaratnya keringat orang lu peras, but you gave them peanut gitu, lu kasih mereka cuman kacang gitu loh. Ilegal nggak sih ini? Tapi sebenarnya itu nggak ilegal, itu legal kan sebenarnya kan, karena ya setidaknya itu ada UMR dan sebagainya. Tapi secara logika, secara hati nurani, it feels illegal man ya, but that's the truth. Nah, dan gue mikir saat itu, kalau gue ikut ini orang ya, mau berapa puluh tahun pun nasib gue akan sama seperti karyawan yang tadi. And you know what, akhirnya karyawan itu meninggal guys ya, karena kecapean atau penyakit dan sebagainya lah. Dan gue melihat bahwa masa depan karyawan itu bisa aja seperti itu. Hampir semua karyawan kayak gitu ya. Nggak mungkin ada bos yang mikir, wah ini orang kerjanya bagus nih, gue bakal kasih dia naik gaji deh tanpa dia minta. Itu nggak mungkin guys, percaya sama gue, nggak ada bos yang kayak gitu ya. Bos itu tujuan utama mereka tuh apa sih sebenarnya dalam menjalankan perusahaan mereka? Mengecilkan cost sebanyak mungkin ya, biaya perusahaan itu gimana bisa sekecil mungkin, dan bagaimana bisa dapat output ataupun hasil segede mungkin ya. That's capitalism for you, itulah kapitalisme. Dan kalau lu selamanya memandang bahwa kerja adalah hal yang bagus ya, maka lu akan berakhir seperti itu. You're just apa ya, kayak mesin kecil ya di tengah mesin yang besar. Gue memandang itu, dan itu menjadi salah satu alasan gue untuk pengen quit waktu itu. Alasan kedua, gue udah kerja waktu itu di Point hampir 3 tahun lebih ya. Gue inget dia pernah janji sama gue, dia bakal kasih gue raise setiap tahun, kasih gue naik gaji setiap tahun. Nah waktu itu gue tagih tuh, mana naik gajinya, ini udah 3 tahun nih. Gue cuma minta naik gaji berapa guys, tebak, 1 juta ya. Gue cuma minta naik 1 juta, tahu nggak respon dia apa? Oh perusahaan lagi sulit, lagian kamu kerjanya gampang kan, cuma gitu-gitu. Dari situ gue udah ngerasa, oh oke. Sebenarnya gue secara langsung tuh lagi di slavery, jadi gue lagi jadi budak gitu loh ya. Dan orang itu bilang perusahaan dia lagi sulit dan sebagainya. Tahu nggak, nextnya dia datang ke tempat gue ya, ke cabang gue, itu naik apa? Naik mobil baru guys ya. Jadi udahlah, dari situ gue langsung kayak berpikir, wah ini nggak bener, this is my future kalau misalkan gue terus menerus kerja di bawah orang ya. Gue gak menyalahkan kalau kalian kerja di perusahaan multinasional dan sebagainya, mungkin ya dengan benefit yang bagus dan sebagainya ya. Kalau lu memang suka kerja di bawah orang ya udah gitu kan, karena nggak semua orang juga bakal jadi pengusaha. Nah, tapi gue tahu bahwa diri gue, I'm meant to do something more ya. Gue itu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar ini doang gitu. Dan akhirnya setelah gue kerja 5 tahun ya, sambil gue nabung lebih dari setengah income gue, akhirnya ketika gue tahu bahwa oke, tabungan gue udah banyak, dan puji Tuhannya ya, gue tidak seperti karyawan-karyawan pada umumnya, dimana ketika mereka beres kerja ya udah main Mobile Legend ya kan, nongkrong nggak jelas, ngomongin soal cewek dan sebagainya. Gue ketika gue beres kerja, gue ngapain? Gue belajar soal trading every day. Dari malam ya, malam gue beres tuh, malam tuh gue langsung backtest sampai subuh setiap hari selama bertahun-tahun. Dan ketika gue udah menemukan konsistensi dalam trading gue
gue udah punya skill yang tepat, where I can make money, ya, without having to work for someone else. Gue memutuskan untuk quit, ya. Gue ingat banget itu Desember 2022, gue quit, dan semenjak saat itu, semenjak Januari 2023 sampai sekarang, gue sudah menjadi seorang full-time trader, ya. Dan gue udah pernah ngebahas soal ini di video sebelum-sebelumnya. Gue bilang, hanya trading, dimana ini adalah usaha yang bisa memberikan lu 3 jenis freedom sekaligus, yaitu financial freedom, time freedom, and location freedom. Gue bersyukur sekali gue mengambil keputusan itu, dan sampai sekarang gue sama sekali tidak menyesal. Dan gue yakin, dan gue tahu, kedepannya gue nggak akan pernah mau kerja sama orang lagi, ya. Kalau kerja sama, gue mau, tapi kalau kerja sama orang, gue nggak akan pernah mau lagi. Dan puji Tuhan, sejauh ini, trading gue menghasilkan terus. Itu semua bukan karena kekuatan dan kepintaran gue, tapi itu semua karena gue punya Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. So, buat kalian yang mungkin masih kerja, ya, tapi kalian tahu dalam hati kalian tuh bahwa this is not me, ini bukan gua. Kalian kerja, boleh, tapi ingat, kerja ini hanya sebagai sebuah batu loncatan untuk mengumpulkan tabungan lu, kumpulin modal usaha lu, untuk nanti lu bangun usaha lu sendiri. Entah itu trading atau yang lain, terserah, ya. Tapi selagi lu tetap mengumpulin uang dari kerjaan lu, tetap lakukan kerjaan lu dengan rasa tanggung jawab, ya, karena berkat itu turun kepada orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Inilah cerita dan inilah alasan kenapa gue gak pernah mau lagi kerja sama orang. So, I hope you guys like this video, dan see you guys in the next video. Remember, let's be better together. See you guys.